Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Datin Eko Cahyono, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahap 2 batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Salatiga dengan NIM 27030254232. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa. Untuk membaca doa, saya minta kepada ketua kelasnya, Jikra, tolong pimpin doa ya. Doa sebelum belajar. Ya. Sudah siap semuanya ya? Sudah siap untuk menerima pelajaran? Jadi harapan saya nanti kalian tetap fokus, ya, tenang, jangan ribut, ya. Jangan main sana sini, fokus untuk mendengarkan pelajaran. Ya. Jadi materi pembelajaran kita hari ini adalah tentang meyakini kitab Allah, menjadi generasi pencinta Al-Quran yang toleran. Sebelum itu, saya akan menampilkan video pendek, ya, video pendek berdurasi. Namun sebelum itu juga saya akan membagikan kertas. Nanti kertas ini kalian tulis sesuai daripada yang kalian amati yang ada di dalam video. Terserah mau 1 kalimat atau 2 kalimat atau 3 kalimat, silakan. Jangan kata, tapi kalimat. Paham ya? Pelajaran yang kalian ambil tadi, ya. Bagi satu-satu ya. Saya setelkan video nanti, ya. Kalian amati dari video yang berdurasi sekitaran 2 menit saja. Nah, nanti videonya dengan durasi 2 menit. Kalian tuangkan di dalam kertas ini apa yang telah kalian amati tadi. Ya, video tentang kitab Allah. Nanti setelah itu tempel maju satu persatu. Ini saya sudah menyiapkan lakban, tempel di papan tulis. Tempel satu persatu nantinya hasil karya kalian.
Merah, merah. Oke. Milih pembeli. Jam-jam, jam-jam. Tidak bisa gitu. Sudah selesai semua ya. Baik. Jadi ini adalah hasil pengamatan kalian tadi terhadap video yang saya tampilkan dari direktur. Ya. Coba kita simak satu persatu, kita cek mulai dari Kiara. Dia lupa saya ngasih saran kalian untuk ditulis namanya, tapi urutannya saya paham ya. Jadi menurut Kiara dari video tadi ada 4 jenis kitab Allah. Betul ya, yaitu kitab Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ya, betul. Ya, berarti menyimak, ya, berarti paham apa yang ingin disampaikan dari video itu tadi. Ya, yang penting kalian bisa menganalisis. Ya, ada 4 jenis kitab Allah. Ya, padahal sebenarnya banyak, tapi yang wajib diketahui ada apa? Kemudian penilala merah di dalam kitab Allah ada berisi larangan juga yang mengatakan nanti waktunya juga tidak cukup. Ya. Sebelum kita mulai pada materi, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kalian. Ya. Menurut kalian, ya, kenapa sih? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab-kitab Allah? Ada yang tahu? Angkat tangan. Kenapa sih Pak Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab? Apa sih tujuan Allah? Ada yang tahu? Bilang. Iya. Karena aturan itu memberikan syafaat untuk Ya bagus, memberikan syafaat. Satu poin itu ya. Kemudian yang kedua apa lagi itu? Ada yang lain? Satu memberikan syafaat ya. Kenapa sih Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya? Kemudian diajarkan lagi. Bagi apa tuh? Yang perempuan, yang perempuan lagi. Oh kan udah Nisa? Sebagai pembeda ya, mana yang baik dan mana yang buruk, pembeda ya. Yang salah ya. Berarti paham ya. Kemudian saya ingin membagi kalian nanti ya, ke dalam beberapa kelompok ya. Ini kan jumlahnya sudah ada 20 orang. Tapi kelompok Pak, Ijaz. Kelompok Ijaz. Nanda. Kelompok Pak. Dapa. Ya, ya. Dah. Baik, sebelum itu saya akan membagi ke lembar kerja ya. Lembar kerja berkelompok.
di lembar kerja itu berisikan tugas atau soal-soal, ya, berisikan tugas. Itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang materi beriman kepada kitab-kitab Allah, ya. Banyak. Kalau itu kan lembar, ya. Kemudian yang kedua, kitab dibukukan berbentuk buku, ya. Sedangkan surat itu berbentuk lembaran, tidak dibukukan, ya. Kemudian Nabi dan Rasul penerima kitab, ya. Penerima kitab dan penerima suhuf, ya, kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, kitab yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Tadi dijelaskan, ya. Saya antusias sangat apresiasi sekali terus Nabi Sis 50 suhuf Nabi Ibrahim, 10 suhuf Nabi Musa, ya. Kemudian di sini ada datangnya juru selamat. Siapa yang maksud itu? Nabi Allah Ahmad. Ya, sudah diprediksi di dalam kitab Injil akan datang Nabi akhir zaman. Tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Lah Nabi apa ada lagi ya. Kalau ada ngaku Nabi wajib tidak percaya, ya, harus percaya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kepada kaum Bani Israel untuk mengajak menyembah Allah tidak menyekutukannya dengan dalam bahasa Ibrani. Kedua cara beriman kepada Al-Quran, kita wajib percaya dan mengamalkan. Cakep, ya. Anda lihat ke depan, kawan yang lain yang nak bimbang LKPD, lihat nanti kasih masukan ke kawan. Boleh lebih dari 1 poin, ya, boleh lebih dari 1 poin, 2 poin, 5 poin, 10 pun silakan, ya, boleh. Boleh kasih kita nanti. Ni tulis jam-jam. Ni hasil itu. Yang lain boleh menyampaikan, ya? Dan nanti dapat kan tinggal salin saja, tinggal salin mah. Jangan hanya dapat sendiri yang mikir. Kasih masukan saran ke teman-teman itu. Sama juga yang ini, ya. Masa ada 1 ya. Persatuan pun itu sudah bisa dijadikan nasihat, ya. Berarti kalau seandainya itu ada berapa pantun tuh? 4 pantun, berarti 4 nasihat. Kita harus setelah memahami, nanti kita harus mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Sudah selesai ya? Sudah ya? Belum? Sudah selesai ya? Belum? Oh, lama dia. Sudah ya? Lama ini. Satu ya? Kalau sudah selesai semua, berarti itu. Saya meminta kalian untuk menjelaskan satu persatu perwakilan, ya, dari anggota kelompok. Ya, ada satu berprofesi sebagai pemateri yang menjelaskan, ada salah satunya sebagai pembawa acara pembukanya. Perkenalkan diri dengan nama kelompok. Saya contohkan, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang tugas dari beriman kepada kitab Allah. Yang pertama mengenai pantun pemantik. Hal yang kami dapatkan atau nasihatkan untuk kelompok 1, ya, untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil dari pengamatan tugas ini tadi. Tepuk tangan kelompok 1. Silakan.
satu-satunya pedoman hidup. Jika tidak, maka hidup manusia tidak terarah atau sesat. Salah satunya adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalian sudah saya anggap paham, ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua ya? Sudah paham? Jadi apa yang kalian rasakan, ya, setelah mempelajari tentang kitab Allah? Menurut kalian seberapa penting kitab Allah itu? Ada yang bisa mengasih jawaban? Apa yang dirasakan? Ya. Apa yang dirasakan? Atau menurut kalian seberapa penting kitab Allah itu kita bagi kehidupan? Ada yang bisa mengasihkan pendapat? Saran? Kesimpulan apa yang kita dapat daripada belajar kitab suci tentang kitab Allah? Ya. Apa saja kesimpulan? Ada kesimpulan? Yang pertama yaitu apa? Iman kepada kitab Allah. Apa maksud iman kepada kitab Allah adalah hidup kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian apa lagi? Jenis kitab Allah yang pertama. Ada berapa tuh? Ada 4 atau 5? 4. Yang sampai 5 ya, ada 4. Satu kitab lagi. Kemudian apa sih fungsi Al-Quran? Sebagai petunjuk, ya, bagi kehidupan manusia, ya. Fungsi Al-Quran. Mungkin itu saja ya, yang dapat saya sampaikan. Ya. Kita lanjut nanti materi minggu depan, yaitu berfokus pada hikmah dan toleransi dalam kitab-kitab Al-Quran. Ya. Jadi demikian saja kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian dan mohon maaf apabila ada penyampaian yang saya sampaikan tadi banyak hal yang kurang. Sebelum kita pulang, ya, tertibkan dulu tempat duduknya, rapikan bukunya, rapikan mejanya, rapikan meja itu ya, jangan duduk yang rapi. Ya. Baca doa dulu sebelum pulang. Baca surah Al-Asr, wal asri seperti biasa. Kita tolong ke zikra untuk memimpin doa. Baca doa Al-Asr ya.